sejahtera untuk kita semua. Nama saya Agustinus Fidelis Wibisono dengan NIM 18F10001. Di sini saya akan mempresentasikan UAS sistem embedded saya, yaitu dengan sistem 3 buah modul yang nantinya ini dapat saling berhubungan juga. Nah, di sini saya akan langsung saja. Untuk modul yang pertama adalah modul dengan pengontrol Raspberry Pi. Saya pertama akan menjelaskan dulu untuk flowchartnya. Untuk flowchartnya itu pertama, untuk ketika button 1 nanti ditekan, lampu akan menyala on, dan ketika dilepas lampu akan off. Nah, lalu untuk nantinya motor DC ini ketika button 2 ditekan, dia akan mengatur set DC motor yang nantinya akan bergerak maju dengan speed 1, dan ketika button 5 ditekan, nantinya itu motor akan berhenti. Lalu untuk motor DC2 ini ketika button 3 ditekan, maka set DC motor akan bergerak maju juga. Lalu nantinya itu ketika button 6 ditekan, sama sistemnya dia akan berhenti. Lalu untuk motor stepper forward, karena namanya forward, ketika button 4 ditekan, nantinya motor akan bergerak maju dengan rotasi 4 kali. Nah, lalunya nantinya itu ketika dipencet button 7 motor stepper backward, nantinya motor akan bergerak mundur dengan rotasi 4 kali juga. Nah, untuk naik like-nya dapat kita lihat jika jaraknya 20 dan lebih dari 20 dia tidak akan berjalan, dan nantinya ketika 20 sampai kurang dari 20 maka lampu ketika gelap akan menyala on dan off, dan ketika terang akan mati. Langsung saja kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat dulu simulasinya. Ya, ini karena gelap dan lampu tombol sudah saya tekan, lampu menyala dan kondisinya gelap seperti ini. Nah, lalu ketika button 2 ditekan, nantinya motor ini akan bergerak maju, dan ketika button 5 ini nanti ditekan, nanti motor akan berhenti. Lalu ketika button 3 ini ditekan, nanti seperti yang saya bilang motor juga akan maju, dan ketika button 6 ditekan, nanti motor akan berhenti. Nah, ini juga button 4 ini tidak bisa berputar dikarenakan banyaknya tumpukan program dan Proteus tidak kuat untuk menjalaninya, sehingga terjadi seperti ini, agak nge-lag dan akan menghabiskan waktu yang sangat lama jika kita ini mulai berputar. Tapi memang agak lama memunculkan delay yang seperti itu. Nah, ini mulai berputar. Nah, langsung saja kita next saja ke RTOS atau kita sebut Real Time Operating System. Apa itu Real Time Operating System? Nah, Real Time Operating System ini seperti program Arduino yang saya bilang, dia berguna untuk saling receive dan sender sebuah sinyal ADC ke LCD nantinya. Nah, ininya biasanya nantinya kalau misalnya di sebuah hardware, nantinya itu ada sebuah modul yang nantinya disambungkan ke modul-modul lain, dan dia akan mengirimkan saling sinyal ke LCD, sehingga nantinya LCD itu akan tampak sinyal nilai-nilai ADC-nya. Ini adalah program-program yang saya gunakan, ada Liquid Crystal untuk menghasilkan nantinya untuk melibrarikan LCD-nya. Lalu ini Arduino FreeRTOS. Nah, ini menggunakan serial bikin 9600. Lalu ini untuk membuat program sender dan receiver nantinya. Lalu ini nantinya itu untuk menunjukkan PV parameter ADC tags-nya pada terminal, virtual terminalnya nantinya. Serial print-nya juga muncul nantinya di virtual terminalnya, di ADC tags nanti muncul nilai-nilainya dan ADC value-nya. Ini untuk nanti yang muncul di LCD adalah nilai-nilai ADC-nya. Dapat kita lihat serial print yang nanti dapat ditangkap dan nilai LCD-nya. Langsung saja kita simulasikan. Ini nilai ADC-nya kita dapat lihat di RTOS. Nah, ini kelihatan ADC tags-nya 625 dan receiver 625. Kalau ini misalnya potensionya saya atur,
Ini diibaratkan seperti device lain yang nantinya dia akan saling sender dan receivernya. Nah, seperti ini. Nanti ini berubah. Ini memang agak nge-lag dikarenakan rada berat. Nah, ini 246 untuk ADTC tax dan receivernya 246. Nah, ya kita langsung saja ke LabVIEW Data Acquisition. Untuk LabVIEW Data Acquisition sendiri dapat kita lihat menggunakan Mega 2560 dengan program seperti berikut. Di sini saya menggunakan float agar nantinya bisa membaca nilai angka dan nantinya itu bisa membaca nilai dengan hasil koma. Nah, untuk ini ADC 0-nya sama dengan A0 dan ini LM untuk membaca suhunya yang saya masukkan ke A8, A9 sampai 15. Nah, ini pin modenya ADC 0 sampai 7 merupakan input dan pin mode LM1 sampai LM8 merupakan input. Dengan ini ada program ADC-nya yang saya gunakan 0,097. Dari mana itu? Dari sesuai soal yang saya dapat untuk ADC channel 1 sampai channel 8 di soal ini saya mendapat 10, 250, 10, 250, 10, 250, 10, 250. Nah, kita lihat programnya dari mana 0,0976 ini. Ibaratkan saya mendapatkan dari 1024 kita bagi hingga nanti menghasilkan keluaran 10, berarti nantinya menghasilkan 0,09765. Sedangkan untuk analog rate nantinya 1024 dibagi 250 atau 250 dibagi 1024 yang nantinya menghasilkan 0,2441 untuk menghasilkan nilai ADC. Yang ini selang-seling dan seperti ini. Dan untuk temperatur dapat kita ketahui rumus dari saya karena saya mendapatkan maksimal dari 0 sampai 50. Ya, nantinya itu ini dari perhitungan saya 2,5 per 308 yang nantinya menghasilkan sensor value 0 dan sensor value-nya ini dikalikan 20 agar nantinya ketika LM35-nya ini kita maksimalkan sampai 150 batas maksimalnya, dia akan tetap memaksimalkan dan mengunci di nilai 50 derajat Celcius. Oke, ini di serial print kan agar bisa nanti tampil di terminal, virtual terminalnya. Oke. Kita langsung lihat simulasinya untuk wow, sangat banyak ya. Nah, ini dapat kita lihat. Ini kita exit dulu saja. Nah, ini sudah kita lihat ketika LM35 150 dia akan menjadi maksimal 50. Tetapi ketika LM-nya 128 dia akan menurun itu 42,69. Nah, lalu ini dari daerah sini sampai 50 akhir dia adalah temperatur. Lalu untuk yang bawah nilai ADC, untuk nilai ADC-nya dapat kita lihat karena di soal saya ada channel 1 sampai channel 10-nya adalah sampai channel 8-nya adalah 10 250 10 250. Di sini saya menemukan dari hasil rumus saya dari pemrograman 9,99, 249,76, 9,99 yang saya bulatkan jadi 10 dan 249,76 yang saya bulatkan jadi 250. Ya, seperti itu. Langsung saja kita ke program LabVIEW. Untuk program LabVIEW sendiri seperti ini. Saya menggunakan 8 temperatur dan 8 ADC serta 2 waveform chart untuk melihat sebuah gelombang sinyal waveformnya. Di sini untuk mengatur periode time-nya 100 dengan nantinya dibaca oleh visa portnya, resource name, dia nantinya akan membaca COM-nya, dan ini untuk mengatur untuk wiringnya, ini bisa mengatur ke bloknya diatur ke waveform chart, dan seperti ini. Nantinya yang C ini atau kita sebut offsetnya nantinya kita sambungkan ke stringnya, kita sambungkan lalu ke string yang ini dan kita sambungkan lagi ke sini sehingga membentuk seperti ini bentukan sinyalnya. Dan langsung saja kita simulasikan. Untuk pertama simulasi ini kita memerlukan sebuah virtual terminal karena dikarenakan kita tidak ada hardware, kita menggunakan virtual serial port driver dengan menggunakan COM1 dan COM2. Untuk mengaturnya bagaimana? Ini pertama harus disimulasikan, lalu kita simulasikan. Lalu di sini untuk COM-PIM-nya nanti kita atur di COM2
COM2 karena di sininya kita COM1. Nah, lalu seperti tadi COM2, lalu kita langsung play, simulasikan saja. Pertama harus Proteusnya dulu yang disimulasikan. Agak lama emang karena ini emang berat ya, mohon maaf. Ini sudah tampil semua. Ini sudah tampil semua, dapat kita lihat. Lalu kita simulasikan. Ini kita stop dulu, kita atur dulu COM-nya, kita ke COM2, lalu kita play. Nah, ya untuk temperatur ini dia mengikuti settingan saya 50 50 50. Dapat kita lihat nih untuk temperatur ya, dia semakin lama semakin 50 42 50 50. Ini untuk temperatur ya, berarti kita dapat asumsikan bahwa ini berhasil. Nah, mohon maaf jika tidak muncul sinyal dikarenakan emang agak berat. Lalu untuk ADC dikarenakan soal saya 10 250 10 250 10 250. Untuk ADC 1 10, channel 1, channel 2 250, channel 3 9,99 atau kita bulatkan 10. Untuk ADC 4 250, ADC 5 juga 10, ADC 6 250, ADC 4 8 10, ADC 7. Ini kita bangkitkan dulu sebentar. Kita bangkitkan dulu untuk ADC-nya. Seperti ini emang agak nge-lag. Ya, dapat kita lihat untuk ADC-nya dia akan mengikuti seperti settingan saya. Dikarenakan ini agak nge-lag dan ini mengikuti settingan yang diberikan di sini. Library ya. Kita lihat di sini juga sama settingannya, semua sama. Untuk ininya juga sama semua. Dapat kita lihat semuanya sama. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan juga saya tidak lupa akan kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari sistem embedded ini dapat kita ketahui bahwa sistem ini dapat saling terhubung dan dapat membentuk sebuah sistem yang saling terhubung pada embedded system ini. Dan sistem ini akan saling terhubung dan saling menerima serta dapat saling timbal balik nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih.